Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai arus dan tegangan bolak-balik. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai rangkaian-rangkaian pada arus dan tegangan bolak-balik. Nah, apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Nah, sekarang yang akan kita pelajari yaitu mengenai rangkaian resistif murni, rangkaian induktif murni, rangkaian kapasitif murni, dan rangkaian seri RLC. Rangkaian resistif murni ini terdiri atas resistor yang dihubungkan pada sumber tegangan bolak-balik. Kemudian rangkaian induktif murni ini yaitu induktor yang dihubungkan pada sumber tegangan bolak-balik. Dan rangkaian kapasitif murni yaitu kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, kemudian rangkaian seri RLC yaitu rangkaian yang terdiri atas hambatan, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara seri dan dihubungkan dengan sebuah atau dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, istilah-istilah yang akan kita gunakan pada arus dan tegangan bolak-balik. Yang pertama ada Z, simbolnya Z itu adalah untuk hambatan total atau disebut juga impedansi, satuannya ohm. Kemudian R itu hambatan murni, satuannya ohm. Kemudian L itu induktansi, satuannya Henry. C kapasitansi, satuannya farad. XL itu simbol dari reaktansi induktif, satuannya ohm. XC itu reaktansi kapasitif, satuannya ohm. Nah, kita lihat antara XL, XC, dan R dan Z itu satuannya ohm. Maka XC, XL, R itu merupakan sebuah hambatan. Kalau R adalah hambatan karena dihubungkan dengan kapasitor, kemudian XL itu hambatan yang terjadi karena dihubungkan dengan sebuah induktor, kemudian XC itu hambatan yang terjadi karena dihubungkan dengan kapasitor. Kemudian ada omega itu satuan untuk simbol untuk frekuensi sudut, satuannya radian per sekon. Kemudian ada frekuensi itu satuannya hertz, kemudian ada I kuat arus. Tentu saja kita juga akan menggunakan istilah-istilah yang sudah digunakan pada pertemuan arus dan tegangan bolak-balik sebelumnya. Ada V untuk tegangan, kemudian ada Vm, itu adalah tegangan maksimum, ada V efektif, simbolnya Vf, kemudian ada arus efektif, dan ada arus maksimum. Oke. Nah, yang pertama, rangkaian resistif murni. Di sini terdapat sebuah R yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, yang mana sumber tegangan atau tegangannya itu membentuk persamaan Vm sin omega T. Karena V sama dengan Vm sin omega T, maka arusnya pun I sama dengan Im sin omega T. Karena di sini fasenya sama, tidak ada pembeda, jadi arus muncul saat tegangannya pun muncul. Jadi arus dan tegangannya berada pada satu fase, sehingga diagram fasornya seperti ini. Oke, diagram fasor itu sebetulnya menggambarkan vektor dari besaran yang akan kita gunakan pada materi kali ini. Tetapi kita tahu bahwa arus dan tegangan itu bukan merupakan vektor. Di sini fasor ini menggambarkan vektor. Nah, ini digunakan hanya untuk mempermudah kita saat menganalisis V dan I. Walaupun kita tahu bahwa I dan V itu bukan sebuah vektor. Oke, kemudian di sini Vm sin omega T. Maka karena dia sin, maka untuk fungsinya dia akan membentuk fungsi sinusoidal. Begitu pula I sama dengan Im sin omega T, maka arusnya pun akan membentuk fungsi sinusoidal. Jadi dia
membentuk fungsi sinus ya, seperti ini. Nah, karena di sini dikatakan fasenya sama, jadi saat arus muncul, V-nya pun muncul. Jadi saat belum muncul, dia dua-duanya tidak akan muncul. Saat maksimum, arusnya pun maksimum. Kemudian ini 0 lagi. Ini negatif ya, berarti minimum di bawah. Kemudian untuk diagram fasornya, di sini dua-duanya masih dalam keadaan 0, kemudian saat ada muncul VR, maka IR-nya pun akan muncul. Itu untuk rangkaian resistif murni. Berikutnya, nah, contoh soalnya seperti ini. Jika diketahui R sama dengan 40 ohm dan Vm sama dengan 20 volt dan frekuensi sumber arus itu 50 Hz, maka tentukan besarnya arus yang melalui R pada saat 1/60 detik. Nah, dari soal diketahui IM-nya itu adalah Vm per R. Kita tahu dari hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Karena di sini ada Vm, maka arusnya pun arus maksimum. Maka Im sama dengan Vm per R. Sehingga Im-nya adalah 200 per 40 sama dengan 5 ampere. Bukan 5 volt ya, ini 5 ampere dikoreksi. Kemudian omeganya dari soal diketahui F-nya adalah 50 Hz, maka omeganya adalah 2VF. 2V kali 50 sama dengan 100 V radian per sekon. Oke, yang ditanyakan berapa besarnya arus. Kita tuliskan dulu persamaannya. I sama dengan Im sin omega T. Maka I sama dengan Im-nya adalah 5 ampere sin omega T. Omeganya adalah 100 V. 100 V kemudian dikali T. Nah, T-nya di sini berapa arus yang saat 1/60 detik. Maka kita masukkan T-nya adalah 1/60. Jadi 5 sin 100 V per 60 ini sama dengan 5 per 3 V atau setengah sin 5 per 3 V itu adalah setengah akar 3 atau arusnya adalah 5/2 akar 3 atau kita sederhanakan menjadi 4,33 ampere. Oke, berikutnya rangkaian induktif murni. Rangkaian induktif murni itu jika terdapat induktor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, kita lihat V-nya sama dengan fungsinya seperti ini ya. V sama dengan Vm sin omega T dan arusnya adalah Im sin omega T min setengah V atau V sama dengan Vm sin omega T ditambah setengah V dan I-nya adalah Im sin omega T. Nah, dari mana persamaan ini? Ini persamaan sebetulnya diturunkan dari sini. Oke, coba kita lihat ya, perhatikan. Oke, perhatikan. Nah, induktor itu tadi kita lihat ya, GGL dalam induktor itu sama dengan min L DI per DT. Sedangkan DI-nya itu adalah I maksimum sin omega T per DT. Maka ini menjadi L. Kita turunkan I maksimum sin omega T menjadi omeganya keluar. Kemudian di sini ada sin. Maka ini menjadi sin diturunkan menjadi cos ya. Berarti I M cos omega T. Itu adalah E. Kita tahu bahwa jika cos
omega T itu sama dengan sin omega T plus V per 2. Maka ini kita bisa tuliskan E sama dengan min L omega IM, cos-nya menjadi sin omega T ditambah V per 2. Nah, V itu sama dengan min E-nya E untuk induksi. Sehingga V-nya sama dengan L omega IM sin omega T. Maka V-nya itu sama dengan L omega IM sin omega T. Maka saat IM itu akan diperoleh jika nilai sin omega T-nya sama dengan 1. Maka jika ini 1 saat keadaan maksimum, maka V-nya sama dengan L omega IM. Maka, nah, dari hukum Ohm itu V sama dengan I dikali R. R-nya itu adalah hambatan. Nah, ini hambatannya diakibatkan karena muncul L. Maka R-nya itu kita beri simbol baru XL. XL-nya itu adalah reaktansi induktif yang nilainya adalah omega L. Yang mana omeganya adalah 2VF dikali L. Ini yang tadi ya. V sama dengan Vm sin omega T ditambah setengah V. Nah, di sini karena dia V-nya ditambah setengah V, maka V-nya itu mendahului arus. Jadi, kita lihat di sini V sudah ada, tetapi arus masih 0. Jadi, pada rangkaian induktif murni, tegangannya mendahului arus. Oke, contoh soal berikut, tentukan arus yang mengalir pada rangkaian berikut. Di sini terdapat induktor yang dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Berapakah arus yang mengalir? Nah, di sini terdapat persamaan V sama dengan Vm sin omega T. Maka Vm-nya adalah 200 volt dan omeganya adalah 200 radian per sekon. Dari sini kita peroleh, karena di sini L-nya 0,5 Henry, maka XL-nya adalah omega L. Omeganya adalah 200, L-nya 0,5 Henry, menjadi XL-nya adalah 100 ohm. XL-nya berarti reaktansi induktifnya adalah 100 ohm. Maka arus maksimumnya, karena di sini V-nya berarti Vm, maka arus maksimumnya Vm per R. Maka IM-nya adalah 200 per 100. Jadi arus maksimumnya adalah 2 ampere. Oke, berikutnya rangkaian kapasitif murni. Di sini terdapat kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Jadi di sini V-nya Vm sin omega T, I-nya Im sin omega T plus setengah. V-nya Vm, atau bisa dituliskan juga Vm sama dengan sin omega T min setengah V, I-nya Im sin omega T. Kita lihat di sini yang mendahuluinya adalah arus. Nah, dari mana persamaan ini diperoleh? Kita lihat lagi. Oke, perhatikan. Kita tahu bahwa V itu pada kapasitor berada
V sama dengan Q per C, sehingga I-nya itu adalah dQ per dt. Ini kita tukar ya. I-nya ini I sama dengan dQ per dt. Maka I-nya bisa kita tuliskan karena Q-nya itu adalah CV menjadi dCV per dt. Maka I-nya sama dengan, karena dia C-nya kapasitor ya, kapasitas C, dan yang fungsinya itu adalah V, D, V sin omega T per dt. Maka ini menjadi C, ini D, V, V-nya Vm sin omega T per dt. Ini dikurung ya. Maka ini menjadi C, ini ada Vm, kemudian di dalam sin ada omega, kemudian sin diturunkan terhadap dt menjadi cos omega t. Maka arusnya menjadi C omega Vm cos omega t. Ini bisa kita sederhanakan, I sama dengan omega C Vm. Nah, karena cos omega T itu sama dengan sin omega T ditambah V per 2. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi sin omega T plus V per 2. Ini menjadi I sama dengan omega C Vm. Nah, jika di sini kita lihat ya, I-nya itu mendahului dari V karena dia di sini ada plus. Maka yang mendahului pada rangkaian kapasitif adalah arus. Ini belum selesai ya. Ini jika sinnya nilainya 1 karena keadaannya maksimum. Jika sin sama dengan 1 maka ini menjadi omega Vm. Ini bisa kita tuliskan dalam hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Ini ada V, di sini ada I ya. Maka Vm-nya itu sama dengan I per omega C. Atau Vm-nya sama dengan 1 per omega C dikali I. Kita lihat di sini sebagai R, dia sebagai penghambatnya, atau kita beri nama di sini adalah X, C dikali I itu sama dengan V. Yang mana XC itu nilainya adalah 1 per omega C atau 1 per 2 V FC. Nah, ini yang disebut dengan kapasitor, reaktansi kapasitif. Oke. Kita lihat lagi ke PowerPoint-nya. Oke. Nah, jadi sini lihat ya bahwa XC-nya sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2 V FC. Jadi hubungan antara V dan I dia berbeda fase. Kenapa? Dilihat tadi bahwa arusnya itu IM sin omega T plus setengah V. Jadi arusnya mendahului V. Arusnya yang mendahului tegangan dan beda fasenya adalah setengah V. Kalau dibuat grafik seperti ini ya. Jadi di sini dia belum ada, tapi arusnya sudah muncul. Gitu. Kita
Kita lihat. Di sini masih 0, di sini arusnya sudah ada. Kita lihat dia berbeda fasenya adalah 90. Dia 0, di sini sudah ada gitu ya. Oke, berikutnya. Oh ya, diagram fasornya karena dia berbeda fase, maka dia tidak berada pada satu garis ya. Beda dengan tadi reaktan untuk kapasitif. Dia bedanya 90 atau V per 2. Antara V dengan I-nya berbeda sudut atau sudut fasenya 90 derajat atau V per 2 radian. Oke, contoh soalnya sebuah kapasitor 50 mikrofarad dihubungkan dengan tegangan AC. Kuat arus listrik yang mengalir memenuhi persamaan I sama dengan 2 sin 100 T. Tentukan tegangan maksimumnya. Dari soal diketahui IM-nya adalah 2 ampere, omeganya adalah 100 radian per sekon. Kemudian C-nya adalah 50 mikrofarad, sehingga C-nya itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 farad. Kemudian kita cari dulu reaktansi kapasitifnya XL sama dengan 1 per omega C. 1 per omeganya adalah 100 dan C-nya 5 kali 10 pangkat min 5. Sehingga X-nya adalah 200 ohm. Kemudian yang ditanyakan IM. IM itu adalah Vm per XC. Kenapa XC? Karena di sini hambatannya dikarenakan adanya reaktansi kapasitif. Jadi penghambatnya adalah XC. Sehingga Vm-nya adalah XC kali IM. Maka Vm-nya 200 dikali 2. Atau Vm-nya adalah 400 volt. Kalau ditanyakan berapa atau bagaimana persamaan tegangannya menjadi 400 sin 100 T. Karena dia 100 T ditambah V per 2. Oke, berikutnya rangkaian seri RLC. Nah, rangkaian seri RLC ini terdapat hambatan R, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara seri dengan mereka dihubungkan secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Di mana VR-nya adalah I kali R, VL-nya itu I kali XL, VC-nya adalah I kali XC. Jadi di sini tegangan pada hambatan, ini tegangan pada induktor, ini tegangan pada kapasitor. Oke, berikutnya besar tegangan totalnya. Kalau kita buat ke dalam diagram fasor, di sini VR, kemudian ini VL, ini VC, maka kalau kita buat dalam diagram fasor seperti ini, maka V totalnya adalah ini VR kuadrat, kemudian VL dan VC karena dia berlawanan, maka dia dibuat selisih ya. VL dikurangi VC dikuadratkan. Ini menggunakan persamaan Pythagoras, tetapi karena VL dan VC-nya arahnya berlawanan pada diagramnya, sehingga ini diselisihkan kemudian dikuadratkan. Kemudian untuk hambatannya, untuk hambatan totalnya atau impedansinya, di sini terdiri atas R, XL, dan XC. Maka impedansinya kita sama menggunakan Pythagoras lagi, R kuadrat ditambah karena XL ke atas, XC ke bawah, maka ini diselisihkan baru dikuadratkan. Sehingga arus totalnya V per Z. Maka V per akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Ini contoh soalnya, terdapat R, L, C masing-masing seperti ini dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. R-nya 8 ohm, L-nya 3,2 milihenry. Ini sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 3 Henry. Kemudian C-nya adalah 800 mikrofarad, berarti 800 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 farad. Vm-nya adalah 120 volt, dan omeganya adalah 125 radian per sekon. Maka R-nya adalah 8 ohm, XL-nya omega L itu 125 dikali 3,2
karena 125 adalah omeganya ya. 125 kali 3,2 kali 10 per 3 sama dengan 4 ohm. Kemudian XC-nya adalah 1 per omega C sama dengan 1 per 125 kali 8 kali 10 pangkat min 4. Itu sama dengan 10 ohm. Maka impedansinya adalah kalau kita buat ke dalam diagram fasor, R-nya berada pada sumbu X, XL-nya ke atas, XC-nya ke bawah. Maka 8 kuadrat ditambah XL-nya 4, XC-nya 10, berarti 4 dikurangi 10 min 6. Kalau dikuadratkan ini menjadi positif. Maka ini menjadi 8 kuadrat tambah 36 sama dengan 100. Maka impedansinya adalah 100 ohm. Dan arusnya Vm per Z. Vm-nya adalah 120 dan Z-nya adalah 10, maka arusnya adalah 12 ampere. Kemudian karena di sini XC-nya lebih besar dari XL, maka rangkaian ini bersifat kapasitif. Beda halnya kalau XL-nya lebih besar dari XC, maka rangkaiannya bersifat induktif. Nah, itu untuk sifat dari rangkaian RLC. Jika XL-nya lebih besar dari XC, maka rangkaian bersifat induktif. Jika XL-nya lebih kecil atau X-nya lebih besar, maka bersifat kapasitif. Kemudian jika XL-nya sama dengan XC, maka rangkaiannya bersifat resistif atau beresonansi. Nah, pada resonansi ini, dia terdapat frekuensi resonansi yang mana XL-nya sama dengan XC. Sehingga XL sama dengan XC, maka omega L sama dengan 1 per omega C. Sehingga kalau kita turunkan, frekuensinya sama dengan 1 per 2 pi akar LC. Oke, di sini terdapat 4 soal yang harus kalian kerjakan. Soal pertama, ini, kemudian soal kedua, ini soal ketiga, dan ini adalah soal keempat. Silakan kalian kerjakan dalam buku kalian, kemudian difotokan hasil pekerjaan kalian dan diupload ke dalam kelas e-learning Bapak. Terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami. Silakan kalian pelajari dengan sesama dan simak videonya. Bapak akan sertakan juga file untuk PDF-nya supaya kalian bisa menyimak secara perlahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.